Pemirsa, kita sampai di penghujung acara. Jadi tadi udah bicara Profesor Arbi Sanid, Dr. Ate Yuda, Dr. Refli Harun, Gabriel Mahal. Tapi ada penutupnya. Ini ada malam ini diangkat luar biasa ini. Gongnya itu dari Egy Sujana, pengacara BG. Terima kasih. Tepatkah keputusan Presiden? Terima kasih Bang Karni yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia memuliakan saya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya pikir begini. Tapi tolong mampu dipilah-pilah. Saya ansih sebagai lawyernya Bapak Budi Gunawan. Sisi lain saya punya otoritas sebagai advokat untuk berpendapat gitu. Tinggal pemirsa dan kawan-kawan di sini cerdaslah memilah-milahnya. Dalam konteks yang dipertanyakan tepat atau tidak putusan ini, harus mengacu dulu kepada sikap kelegowoan dari Bapak Budi Gunawan. Tanpa beliau legowo, tidak mungkin ada kondusif situasi yang diceritakan oleh Pak Roni Sompi tadi. Juga masukan dari Wan Jakti tadi. Maka dengan pendekatan ini harus dipahami Jokowi berani ngambil sikap itu karena sudah ada pendapat kelegowoan dari Budi Gunawan. Nah, ini yang saya pikir banyak orang nggak begitu paham. Kalau konteks ini, itulah makanya kita harus hormat dalam perspektif kenegarawanannya. Dengan demikian, dia membuat situasi lebih baik. Yang kedua, dalam konteks walaupun Budi Gunawan sudah legowo, Presiden sudah ambil putusan, tetap nanti bergantung kepada DPR. Nah sekarang uji coba DPR-nya ini, apakah DPR itu punya kredibilitas yang bisa dipercaya betul-betul wakil rakyat apa tidak? Dalam konteks karena DPR telah menyetujui pada awalnya itu lewat fit and proper test setuju kepada Budi Gunawan. Lalu sekarang Presiden memutuskan orang lain, apakah diterima apa ditolak? Itu satu persoalan yang ada di DPR. Kemudian yang penting lagi dalam konteks ini, kalau perspektif hukum saya, jawabannya tidak tepat. Kalau pikiran saya, ini nggak mewakili Budi Gunawan, tapi pikiran saya tidak tepat putusan Presiden karena melanggar azas hukum legalitas yang berkaitan dengan pasal 11 dari Undang-Undang tentang Kepolisian. Bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi peristiwa hukum yang dilalui oleh Budi Gunawan adalah usulan Presiden dan disetujui oleh DPR. Itu hukum, jelas. Tapi diabaikan oleh Jokowi karena pertimbangan situasi politik. Dan itu pun diterima karena kelegowoan dari Budi Gunawan. Kemudian satu hal lagi yang mendasar dalam konteks ini, kalau kaitannya tadi dengan moral, Jokowi pernah mengatakan bahwa ini bukan dibatalkan, tapi ditunda. Juga dia pernah mengatakan tunggulah pra-peradilan. Lalu apa maknanya setelah pra-peradilan dimenangkan atau diterima dan kesalahan jelas ada pada KPK, kok malah dilantik yang lain? Atau maksudnya disetujuinya yang lain? Atau diusulkannya yang lain? Nah itu kan kalau kaitan dengan moral, kalau yang dibahas oleh Gabriel tadi, moral macam apa yang begini gitu loh. Di dalam konteks tidak konsisten. Seorang presiden ini tidak konsisten gitu loh. Di dalam konteks dia telah mengucapkan, dia telah memberikan satu putusan-putusannya, karena omongan presiden bisa jadi hukum, saya pikir begitu. Nah dengan demikian alasan hukum sangat tidak tepat. Tapi kalau alasan pendekatan politik, kelegowoan itu bukan hukum. Itu situasional saja supaya kondusif situasinya. Tapi kalau soal hukum tidak tepat Bang Karni. Itu yang mendasar dari satu situasinya. Nah yang ketiga soal KPK,
kita jangan dibilang gaduh dan lain sebagainya, nggak ada solusi. Ini bagus, peristiwa ini adalah apa? Pesan moral yang paling tinggi dalam soal ini adalah KPK jangan sembarangan lagi bikin TSK kepada orang. Karena kan siapa yang mau? Saur, kok mau? Tiba-tiba jadi TSK? Mana mau? Kan nggak ada proses untuk konteks itu. Oleh karena itu janganlah membela membabi buta yang tidak pakai akal sehat gitu loh. Itu dong. Dalam konteks itu, maksud saya, mari kita berdebat kalau konteks yang seperti itu. Apakah dilalui protap yang dimaksud oleh TSK-nya kepada BG? Kan tidak. Kenapa kalian bela-bela KPK? Dan terus diselewengkan menjadi save KPK. Persoalannya bukan dengan KPK, dengan perilaku dari komisioner KPK-nya. Bukan KPK-nya. Ya. Lah iya dong. Kemudian juga Rafli tadi soal pengacara Bambang, pengarahan saksi. Ini bisa juga kalau menurut saya melanggar pasal 4-nya dari undang-undang tentang advokat. Advokat itu ada sumpahnya, mesti jujur, mesti bertanggung jawab dan adil. Itu sumpah jabatan advokat. Jangan berlindung di pasal 16 saja. Sebagai advokat boleh ada kekebalan hukum untuk tidak dipersoalkan. Tapi ini ada pasal 4. Nah ini bisa diduga, ini namanya malpraktek. Dokter ada malpraktek, lawyer juga ada, begitu loh. Nah terbukti hari ini ada, saya beritahu Pak Sompi lebih tahu, ada dimungkinkan dua tersangka baru dalam konteks kasus BW ini. Akan muncul 2 tersangka baru, karena diduga oleh kepolisian, BW tidak bekerja sendiri. Nah begitu. Itu berita yang saya tahu, karena saya lawyer dari BG jadi tahulah sedikit-sedikit ya kan. Nah hal-hal begini kan relatif kalian tidak tahu, tapi langsung menuduh-nuduh kepolisian tidak pada tempatnya begitu. Padahal mereka melalui pemeriksaan, penyelidikan, ya kemudian sekarang penyidikan. Jadi dengan demikian KPK juga Anda lihat, maafkan saya nih Ruth, ya jangan kau tersinggung kalau kau sebut SBY. Ya. Misalnya begini, kasus Senturi. Kemana tuh? Ke laut sama KPK. Gak jelas nasibnya. Harusnya kan jelas dong tindakan KPK dalam soal Senturi. Budiono saja yang sudah disebut dalam persidangan tidak jadi tersangka. Coba bayangkan. Belum lagi Sri Mulyaninya, belum lagi yang lainnya. Kemana itu? Belum juga Ibas juga disebut itu. Ya. Nah kalian kenapa nggak save KPK dalam soal ini? Kenapa kalian tidak mengkritisi KPK? Itu satu persoalan serius yang buat bangsa kita, yang ambigu seperti ini. Ya, oleh karena itu kita bicara objektif saja ya dalam pengertian ini. Kalau saya sebagai lawyernya BG ya harus terima aja seperti Bung Roni Sompi kan, nggak boleh ngelawan atasan. Kalau saya kan bukan bawahannya Jokowi, ya. Saya advokat, punya kemandirian sendiri dalam berpendapat. Saya kira itu Bang Karni. Bang Karni sebentar. Kayaknya karena itu Pak Jokowi jadi gamang ini. Gara-gara? Gara-gara lawyernya Egy Sujana ngomongnya ngaco terus Bang. Makasih Bang. Yang ngaconya yang mana aja tuh? Harus jelas. Coba tunjukin ngaconya yang mana, jangan begitu. Udah betul salah maksudnya. Lu salah ini. Pemirsa, memang berat jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Bikin keputusan apapun tidak akan pernah luput dari kritik. Kalau pekan lalu saya menyampaikan nasihat Margaret Thatcher, berbahaya sekali berdiri di tengah jalan raya. Anda bisa ditabrak dari segala arah. Tapi sekarang saya memahami pula apa kesulitan presiden dan betapa banyaknya kritik terhadap dia. Dan saya juga akan kembali mengutip Margaret Thatcher untuk Presiden Jokowi malam ini. Kata Margaret Thatcher, seandainya saya bisa berjalan di atas air, di atas sungai Thames, maka lawan-lawan saya akan mengkritik saya bahwa saya tidak bisa berenang. Iron Lady. Kita ketemu ILC yang akan datang.